Biogeografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran hewan dan tumbuhan. 1. Faktor iklim. Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi sebaran hewan dan tumbuhan yaitu A. Sinar matahari, B. Pengaruh suhu terhadap hewan, C. Respon tumbuhan terhadap suhu, D. Kelembapan, E. Angin. 2. Faktor edifik. Tanah. Keberadaan faktor edifik sangat penting bagi tumbuhan dan secara umum memiliki peranan A. Sebagai tempat pembenihan tumbuhan, B. Sebagai sumber hara, C. Memiliki porositas yang berbeda-beda, D. Karakteristik kimia pada tanah gembur, tanah akan cenderung asam dan tanah kering akan cenderung basah. 3. Faktor fisiografi. Faktor fisiografi adalah faktor yang ditimbulkan oleh susunan, konformitas dan perilaku permukaan bumi, misalnya sifat-sifat topografi seperti ketinggian, proses-proses geodinamik seperti pendangkalan dan erosi, serta konsekuensi faktor geologis setempat. Faktor fisiografi dapat menghasilkan iklim lokal tertentu seperti kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya yang memungkinkan menjadi sebuah hambatan dalam penyebaran organisme. 4. Faktor biotik memiliki pengaruh terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Tumbuhan yang lebih besar merupakan pelindungan bagi tumbuhan yang lebih kecil yang menempel maupun yang hidup di bawahnya, dan juga tempat pelindungan bagi binatang yang hidup di daerah tersebut. Adapun binatang juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran berbagai jenis vegetasi. 5. Faktor manusia. Keberadaan komunitas tumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor manusia atau disebut faktor antropogenik. Perubahan pola vegetasi yang terjadi secara alami biasanya terjadi secara perlahan. Ketika manusia masuk ke dalam proses alami ini dengan modifikasi yang dilakukannya, maka perubahan vegetasi pun dapat terlihat secara jelas dan cepat. 6. Kebakaran. Kerusakan akibat kebakaran hutan terhadap keadaan biofisik kawasan sangat besar, mulai dari gangguan luka-luka bakar pada pangakal batang pohon sampai dengan hancurnya pepohonan. Secara keseluruhan berikut vegetasi lainnya ini membuat hilangnya plasma nutfah atau sumber daya genetik pembawa sifat keturunan. Kegiatan konservasi adalah hubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian, yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Sifat atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Mulai tahun 1970-an, konservasi sumber daya alam di Indonesia berkembang dan memiliki suatu strategi yang bertujuan untuk A. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan, B. Menjamin keanekaragaman genetik, C. Pelestarian, pemanfaatan jenis dan ekosistem. 1. Konservasi spesies dan ekosistem. Kawasan kelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan hewan dapat dilaksanakan di dalam kawasan konservasi in situ ataupun di luar kawasan atau konservasi ex situ.